Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang seseorang akan jatuh cinta begitu dalam padamu. Jadi sebenarnya ini aku udah buatin pick a card-nya, tapi aku akan buat General Reading ya. Jadi kalau General Reading itu kamu tinggal nikmatin aja videonya. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu, dan untuk disclaimer lainnya aku bakalan tulis aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini. Jadi siapapun yang menonton video ini, pesannya untukmu. Walaupun ini adalah fun reading, aku tetap akan nyisipkan pesan-pesan untuk mengembangkan diri ya. So, kita mulai aja. Oke. Aku bakalan lihat dulu energi kamu seperti apa saat ini. Nanti kita lihat energi dianya. So, nanti kalau kamu ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau misalnya aku nggak nyebutin zodiak kamu, bukan berarti ini bukan buat kamu. Karena zodiak yang aku sampaikan biasanya elemen atau energi yang paling besar, which is ada fire, api, air, tanah, udara. Oke. Kita bakalan lihat energi kamu saat ini. Oke, di sini ada earth sign, energi tanah, air yang cukup strong, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Terus yang aku lihat di sini, you are very intuitive person. Jadi sangat menggunakan intuisi untuk kehidupan sehari-hari. Menggunakan intuisi untuk kegiatan kamu sehari-hari, which is ini sangat bagus. Kalau aku lihat secara energi pun tidak dalam keadaan yang putus asa. Jadi cukup happy sama, walaupun banyak dari kalian yang sendiri single, yang aku lihat di sini nyaman sama apa yang sudah kamu punya dalam kehidupan. Banyak banget orang-orang yang bersyukur di sini, memahami perasaan sendiri. Jadi kalau secara energi saat ini it's okay, energi kamu cukup fine, cukup balance, banyak happiness. Maintaining energi seperti ini nanti akan banyak momen-momen kamu akan merealisasikan atau manifestasikan apa yang kamu mau. Soalnya dari energi The King of Cups di sini, untuk beberapa dari kalian yang feminine, aku melihat kamu tuh sudah mampu untuk bisa memahami mana pasangan yang berhak untuk mendapatkan perhatianmu gitu. Sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Untuk kalian yang maskulin di sini, kamu mampu untuk controlling emosi, amarah, ego, dan ini cukup fase dewasa kamu lah gitu. Yang aku lihat untuk semuanya dari energi The High Priestess sendiri, banyak banget message yang akan datang atau sudah datang. Bukan hanya soal percintaan ya, kalau aku lihat ini soal perkembangan hidup, kemampuan diri, bahkan spiritual yang banyak banget, kayak momen-momen awakening, momen-momen kenaikan level spiritual yang terjadi di belakangan ini di kehidupan kamu. Jadi nikmatin aja saran dari aku. Dari energi Nine of Pentacles di sini, nikmatin hasil jerih payah kamu. Kamu udah kerja keras, sudah sampai di posisi sekarang lah gitu. Udah usaha, it's okay buat kamu manjain diri sendiri gitu. Manjain bisa secara fisik atau secara mental, hati, apapun itu konsep memanjakan dirinya. Nah, ini waktu yang tepat untuk memanjakan diri dan fokus sama diri sendiri. Aku lihat banget strong di air, jadi beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan energi healing dari air. Go to the beach, pergi ke pantai. Itu bisa ngebantu kamu juga buat grounding, membantu kamu buat benar-benar jadi paham soal message-message yang datang ke dalam hidup kamu. And then itu juga gak hanya the beach ya, the river, sungai-sungai, pokoknya tempat yang ada airnya lah, kayak air terjun gitu. Membasuh diri untuk healing, membersihkan diri, itu juga mampu untuk membersihkan jiwa-jiwa yang mungkin kemarin penat. So aku bakalan lihat lagi ke dianya, energinya seperti apa ya. Energi dia yang akan jatuh cinta begitu dalam padamu.
kamu berhubungan sama sosok orang yang sangat-sangat dewasa. Dia memahami kalau untuk sama kamu dia harus naikin level kehidupan gitu. Bisa dari dari segi spirituality, bisa dari segi mental, bisa dari segi tanggung jawab gitu. Dia harus naikin level itu. Yang aku lihat di sini secara energi, dia bukan tipe orang yang juga putus asa dalam percintaan. Dalam arti dia juga cukup nyaman sama dirinya sendiri. Dari energi The Hermit, kalau yang aku lihat di sini, kamu bisa gabung sama energi Virgo, energi Libra, Aquarius, Sagittarius atau sesama water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Cek Sun, Rising, and Venus dan Vedic Rising kalau kamu main soal zodiak. Di sini kalau aku lihat dia tahu harus ngapain sama kamu gitu. Jadi dia tahu jalannya seperti apa, dia tahu harus ngapain. Secara energi, kehidupannya sedang naik level, bisa naik jabatan pekerjaan, bisa spirituality-nya yang naik gitu, yang harus dia fokusin, bisa juga kayak lifestyle-nya dia yang meningkat. Dan yang aku lihat dari sini, dalam keadaan pergi dari sesuatu di masa lalu yang sudah harusnya dia tutup buku gitu, keadaannya kayak gitu. Dan yang aku lihat di sini, energinya very strong. Cuman kalau aku lihat memang semesta dan spirit guide-nya dia lagi menonton dia banget gitu untuk menjadi seseorang yang lebih tangguh lagi saat ini. And then yang aku lihat sendiri di sini, kalau orang momen dalam kenaikan level kehidupan memang bakalan jadi busy banget. Jadi energinya dia lagi sibuk-sibuknya, sementara kamu punya waktu untuk lebih santai, sementara dia lagi sibuk gitu. Oke? Aku bakalan lihat langsung ke tarotnya, curi-curinya. Seseorang yang akan jatuh cinta begitu dalam padamu. Kamu bisa dealing sama orang yang mungkin beda dunia sama dirimu. Jadi contoh misalnya kamu seseorang yang kayak suka beraktivitas di malam hari, sementara dia berarti aktivitasnya di pagi hari, sementara malam hari dia udah istirahat gitu, atau vice versa. Kamu aktivitasnya pagi hari sampai siang hari, malam tidur, nah berarti dia malam baru aktif gitu. Bisa kayak gitu, atau bahkan karena ada beda jam, ada beda lifestyle, beda lingkungan, beda pekerjaan yang mengharuskan dia untuk dunianya beda sama kamu gitu. Let's see ya. Kamu berhubungan sama seseorang yang jatuh cinta sama kehidupan gitu. Jadi dia dikasih second chances atau dikasih kesempatan kedua untuk bisa merasakan, oh nikmat ya dunia ini gitu, indah ya dunia ini. Jadi kalau yang aku lihat di sini, dari energi The Page of Cups, The Sun, sama The European ini menunjukkan kalau dia mendapatkan sebuah anugerah, kesempatan untuk bisa menikmati hidupnya lebih lagi gitu. Banyak keceriaan yang terjadi setelah dia merasakan jatuh bangun kehidupan, merasakan pahitnya kehidupan, dia mendapatkan manis-manisnya saat ini. Kamu berhubungan sama seseorang yang bucin banget gitu kalau di dalam percintaan. Dan tipenya tuh kalau misalnya udah punya pasangan, ya udah aku fokus ke kamu dan aku bakalan curahin walaupun kamu bilang lebay, walaupun kamu bilang ini too much kayak love bombing, sebenarnya enggak gitu. Jadi kamu bakalan nganggap orang ini suka love bombing, tapi enggak, emang sifatnya kayak gitu. Dia suka ngelakuin itu. And then kalau dari segi bisa dibilang dari segi luarannya dia very active person. Jadi sangat aktif dalam arti dia suka melakukan usaha-usaha atau aktivitas-aktivitas lah gitu. Dan kalau aku lihat dari energi The Sun, kayak cahaya, kayak matahari. Cuman kalau aku lihat di sini, dia tuh orang yang bisa memberikan kamu arahan, bisa juga vice versa gitu. Bisa juga kamu sangat didengerin sama dia gitu. Jadi yang aku lihat di sini banyak banget orang-orang sekitarnya yang anggap orang ini bijaksana gitu. Walaupun kelihatan childish, walaupun kelihatan selengean gitu. Tapi dia cukup bijaksana karena ada di European di sini. Dia mampu untuk berdiplomasi dengan segala macam perbedaan manusia.
dia mampu untuk di titik tengah. Makanya banyak banget yang konsultasi, banyak banget yang ngobrol sama dia, banyak banget yang minta saran sama dia gitu. Yang aku lihat di sini, kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang spirituality-nya itu cukup tingkatannya tinggi ya. Dari energi harapan di sini. Sorry. Kamu sama dia punya perbedaan yang tadi aku bilang. Ini juga perbedaan apa yang diyakini, perbedaan latar belakang gitu, atau perbedaan tadi keyakinan. Keyakinan tuh apa yang dipahami lah soal kepercayaan. Itu beberapa dari kalian menemukan perbedaan di situ. Dari energi The Page of Cups, balik lagi. Dia tuh sosok orang yang penuh dengan harapan. Walaupun dia pernah ngalamin kehidupan atau masa lalu, masa kecil yang menyakiti gitu contohnya, tapi dia tetap punya harapan soal cinta gitu. Nggak peduli orang tuanya contohin seperti apa, dia tetap berharap dan punya kemampuan untuk mewujudkan kebahagiaan di rumah tangganya dia gitu sendiri nantinya. Dan kalau yang aku lihat di sini dari energi The Page of Cups sendiri, dia orang yang tulus dalam memberikan cinta. Jadi bukan tipe orang yang kayak kamu punya apa, aku ngasih apa gitu. Tapi lebih seperti ya udah, I fall in love with you, ya udah gitu. Tidak ada nggak ada reasonnya, nggak ada alasannya kalau aku ngelakuin ini dan itu gitu. Aku bakalan lihat dari sini, this person will fall in love with you very hard. Oke, dari segi fisik, aku melihat sosok ini cukup fit ya gitu. Fit itu dalam arti badannya sehat, kulitnya glowing and sehat gitu. Mungkin karena rajin olahraga, makanya makanan-makanan yang kotor pun bisa ke detox gitu. Terus yang aku lihat di sini penampilannya, ini lucu. Walaupun usianya muda, penampilannya sekarang tua. Jadi very classic banget gitu. Jadi kalau misalnya pakaian pun bukan pakaian yang kayak street style zaman sekarang atau Y2K zaman sekarang. Jadi kalau aku lihat penampilannya itu lebih seperti kayak mature person, kayak orang yang dewasa gitu. Dan yang aku lihat di sini ada beberapa dari kalian yang berhubungan sama sosok orang yang tidak sesuai sama kriteria nih contohnya, atau dia tuh orang yang lebih seperti suka disepelekan. Kadang-kadang dia punya kemampuan tapi nggak dilihat gitu. Jadi kalau yang aku lihat, makanya terbiasa ya udah kamu hanya kenal aku luarnya aja gitu. Dan yang aku lihat di sini, dia punya privilege dari keluarganya dia atau kenyamanan dari keluarganya dia, cukup secure secara finansial. Yang aku lihat juga jalan karirnya juga cukup pasti ya gitu. But yang aku lihat dari energi The Tower sendiri, The Tower itu kalau sifat manusia ya, ini lebih kayak ke challenging sih. Jadi dia adalah seseorang yang challenging what you believe. Artinya gini, kita kan punya kepercayaan. Kadang-kadang kita akan ketemu sama sosok orang yang akan mengguncang kepercayaan kita, apa yang kita percayai gitu. Contohnya misalnya, aku percaya kalau coklat itu rasanya enak gitu. Aku nggak peduli apapun gitu. Terus aku ketemu sama sosok orang yang memberikan fakta-fakta kalau ternyata coklat itu untuk aku nggak baik gitu. Jadi akhirnya aku mempertanyakan kepercayaan aku yang kemarin. Contohnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita mempercayai sesuatu yang kita yakin banget gitu. Ini sesuatu yang baik untuk kita. Akhirnya kita diberikan jalan untuk ketemu sama seseorang yang akhirnya membuka mata kita gitu untuk sesuatu yang sebenar-benarnya. Jadi mengguncang. And then di sini full of surprises. Jadi lebih seperti banyak surprise ya tipenya dia. Jadi dalam arti mungkin kamu anggap dia tuh A, B, C, D, E. Ternyata kalau kita kulik lagi dalamnya ternyata X, Y, Z gitu. Jadi wah, full of layers. Banyak layersnya.
orangnya sangat supportive, dia juga sangat supportive sama teman-temannya. Dan kalau aku lihat juga orang yang tipe yang punya banyak teman, punya sahabat-sahabat yang sangat mendukung gitu. Jadi cukup punya healthy relationship sama sosialnya dia. Kelihatan kalau teman-temannya itu kayak teman-teman yang memberikan influence yang baik lah gitu. Ini bisa salah satu sinyal kamu ya. Lihat sekitarannya dia, kalau positif, itu berarti tandanya dia juga positif gitu. Jadi dari energi The Six of Wands sendiri, suportifnya bukan cuma sama teman-teman, juga sama dirimu juga. Dan aku lihat di sini contohnya kamu, aduh aku pengen karir yang kayak gini. Dia bakalan usaha gitu untuk bisa ngasih jalan atau ngasih saran atau bahkan memberikan petunjuk gitu. Kamu harusnya kayak gini atau kamu kesini gitu untuk mencapai tujuan kamu. Jadi supportnya dia bukan cuma semangat ya, tapi juga supportnya benar-benar pakai action. So aku bakalan lihat lagi. Aku bakalan lihat dari sini langsung ya. Jadi ini adalah Oracle card. Pesan dan saran untuk dirimu soal percintaan. Okay. Getting to know each other, as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Saat kamu mencoba untuk membuka hati kamu, belajar juga untuk jujur. Ngobrol dari hati ke hati agar ikatannya lebih kuat. Jadi udah harus meninggalkan topeng-topeng kita, gengsi-gengsi kita di rumah kalau misalnya kita deket sama seseorang, agar kita ngebangun menjalin hubungan itu secara murni tanpa dibuat-buat. Terus di sini ada deception. Someone is wearing a false mask in this relationship. Tadi pesannya kayak validasi. Kadang-kadang kan kita suka tidak disadari ya, kita nggak nyadar kalau kita trying our best lah, kita mencoba untuk jadi yang terbaik gitu. Kadang-kadang kita akan melebih-lebihkan sesuatu yang nggak ada. Jadi misalnya kamu masih pakai topeng gitu, atau masih ketutupan sama gengsi lah gitu ibaratkan, tinggalkan dulu gengsinya. Very soon, clearly decided what you want, so it comes to you now. Jadi kamu harus tahu kamu maunya apa, pengennya apa, biar cepet datangnya. Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Yang tadi aku bilang, kalau misalnya ketemu sama seseorang, kamu ngedate lah contohnya. Heart-to-heart conversation atau ngobrol dari hati ke hati itu akan jadi jembatan yang sangat kuat untuk memulai hubungan yang berkomitmen. Terus di sini ada religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Ini yang validasi aku bilang. Beberapa dari kalian menghadapi sosok orang yang mungkin keyakinannya beda atau apa yang diyakini soal kepercayaan beda. Ada juga yang spiritual path-nya masing-masing. Jadi jika kamu masih ada PR soal spiritual kamu harus fokus ke situ dulu. So, kita bakalan lihat lagi. Ini apa yang ngebuat dia jatuh cinta padamu. Four of Pentacles. Apa yang ngebuat? The Page of Wands. The Fool. Sama Two of Pentacles. Kamu orang yang dia tunggu. Dan kalau aku lihat lebih seperti gini deh. Mungkin beberapa dari kalian akan ngebangun hubungan kayak pertemanan. Dan to be honest, yang dia cari adalah konsep persahabatan. Dan dia menemukan itu di dirimu. Ada beberapa momen-momen di mana dia bisa berkaca atau ada saran-saran yang kamu sampaikan ke dia yang dia dengerin banget, itu sebagai sinyal atau tanda dari semesta kalau oke, ini ternyata kamu adalah orang yang aku cari. Terus yang aku lihat di sini ada perbedaan yang mungkin dari orang luar ngelihatnya ini beda banget lah gitu. Justru bagi dia ini sesuatu yang seperti menguntungkan gitu, atau mengisi sebuah kekosongan yang gak pernah dia tahu dia ada gitu sebelumnya. Nah itu karena hal-hal tersebut. Cuman kalau aku lihat tadi ada beberapa
dari kalian yang berhubungan sama seseorang yang udah nunggu gitu, nunggu momen ini, dan dia mau observasi gitu dirimu. Jadi ada beberapa hal, sikap, watak, atau perilaku diri kamu, atau bahkan energi kamu sendiri lah gitu, yang dia sudah perhatikan dan bagi dia oke nih, cocok nih gitu. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Wah, ada the mountain, the bear. Ini yang lucu dari hubungan ini tuh gini, jika kamu punya masalah, dia bisa ngasih solusinya gitu, dia bisa ngebantu juga untuk mengatasi masalahmu, dan vice versa. Masalah dia bagi kamu tuh gampang banget untuk diselesaikan. Jadi kayak ada kecocokan di situ. Ada journey, nanti bisa dia ke kamu, kamu ke dia. Saat ketemu ada momen-momen yang kamu sadari, oke, ini sepertinya aku udah kenal sama dia cukup lama. Saat kamu tatap-tatapan mata sama dia, kayak ngerasa oke, ini kayak kita pernah punya cerita nih di kehidupan sebelumnya nih gitu, perasaan seperti itu. And then salah satu tanda kalau dia dekat atau dia sudah hadir adalah beberapa dari kalian akan sangat beruntung gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan, kayak beruntung aja gitu, ngerasa feeling lucky. Feeling lucky itu agak sulit ya dijelasin pakai kata-kata, karena itu perasaan. Jadi ngerasa beruntung aja setiap bangun tidur, ngelakuin aktivitas, ngerasa beruntung gitu. Jadi kayak lebih pede, lebih percaya diri. And then di sini adalah konsep hubungan yang walaupun salah satu dari kalian low effort, pasti dari salah satu kalian ada yang usaha gitu, dan usahanya cukup powerful, dan itu ngebuat yakin gitu, yakini hubungan ini kalau bakalan stabil nih. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa request reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe, jangan lupa share. See you in the next reading, bye.